Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan kakak Sabila Channel. Di video kali ini kakak Sabila Channel mau main ke daerah Jawa Barat atau Bandung nih. Nah, dalam perjalanan kita nyoba jalan tol baru ya. Ini jalan tol Bitung ya. Jadi kita dari arah BSD bawa kendaraan pribadi ya, kita lewat tol baru, lewat Antasari Depok ya, setelah itu Cibubur, Bitung. Nah, keluar ini daerah Bitung ya, dan tembusnya sudah di tol Cikampek. Nah, ini kemarin kita keluar di jalan tol Cikampek ya, kita nggak bisa lewat MBZ karena MBZ sudah di atas kita nih, dan jalannya kemarin lumayan padat ya, tapi itu padatnya tuh di rest area aja ya. Setelah melewati rest area kita lancar lagi. Nah, ini sudah masuk gerbang tol Kauripan dan kita ambil jalan yang ke sini nih ya, ini keluar ke arah Ciwidey atau Soreang, tapi kita mau ke Pangalengan ya. Ini Pangalengan ini belum pernah kita buat vlognya. Kalau ayah Sabila udah sekali ke sana ya, waktu itu dengan almarhum orang tua. Nah, ini sekarang kita ke sana dengan anak-anak ya. Nah, daerahnya dingin ya, dan ini arahnya sama dengan ke Ciwidey, cuma kalau Ciwidey dia lurus, kita belok ke kiri ya. Jadi waktu kita keluar tol Soreang, kalau kakak mau ke Ciwidey itu ya kakak lurus, tapi kalau kakak mau ke Pangalengan di kota Soreang kita ambil kiri ya. Nah, ini jalannya sama dengan yang ke arah Ciwidey, lumayan padat. Ini kita berangkat hari Jumat siang ya, dan itu belum terlalu rame. Nah, ini kita kembali belok ke kanan dan kita ngelewatin hutan-hutan, kebun teh ya. Jalannya lumayan mulus, rapi, dan lumayan sepi. Waktu hari Jumat belum terlalu banyak orang. Jadi di video kali ini kita mau nginep di satu tempat ya, campsite itu dia di sebelah sungai ya, dan ini daerahnya di daerah Pangalengan. Nah, ini untuk jalannya ada di sini. Ini pertigaan jalan antara Pangalengan dengan Cukul ya. Nah, kita belok kanan di sini ya, patokannya rumah makan Padang ini ya, kita belok ke kanan di sini nih. Tapi pertama-tama kita mau cari makan dulu karena kita belum makan dari BSD sampai ke Pangalengan ini ya. Nah, ini kita sudah nemu rumah makan satu, tapi kita lagi pengen makan makanan Sunda, ayam goreng gitu dan lalapan sambal ya. Kita coba cari di sana. Nah, karena memang ini bukan weekend, jadi rumah makan banyak yang tutup ya. Jadi kita agak kesulitan cari rumah makan yang proper di situ. Kita sudah muter-muter cari rumah makan, akhirnya kita kembali ke tempat yang di awal gitu, rumah makan nasi Padang. Kita bungkus saja makanannya dan kita makan di tenda atau di tempat campsite-nya ya. Nah, ini pertigaannya kalau kita dari arah situ Cilencak ya, jadi di sebelah kiri kita, sedangkan kalau dari arah Bandung atau Soreang itu sebelah kanan. Nah, untuk jalannya lancar ya, jalanannya juga mulus, bisa untuk dua kendaraan walaupun agak mepet, tapi dia bisa buat dua kendaraan dan sudah dicor ya. Jalanannya sudah mulus cor, jadi nggak ada rusak, jalan-jalan rusak sama sekali. Dan sepanjang perjalanan kita melihat kebun-kebun di kanan dan kiri kita ya. Nah, ini kalau udah dekat hutan pinus ini sebenarnya kita udah sampai. Sebenarnya tempat kita itu sebelah kanan ini, tapi karena papan petunjuknya ya itu kurang kelihatan, kita nggak ngeh dan kita ngelewatin tempat ini. Harusnya kita belok kanan di sini nih ya, tapi karena kita nggak lihat ada papan petunjuk namanya ya, kita lurus terus ya, dan ternyata ya kita malah ke tempat yang lain nih, kita kesasar nih. Ini di tempat lain nih, atau di Camp Riverside yang Rahong nih, dan kita nanya di sini sama tukang parkir, dan tukang parkir kasih tahu kalau tujuan kita tuh sudah kelewatan. Nah, ini kita baru kembali lagi, kita ambil jalan yang ke kiri ini nih. Nah, ini sebelah kiri ini merupakan tempat parkirnya ya, di tempat parkir dari Soracai Riverside. Nah, di sini juga untuk parkir campsite lain ya, seperti Paralayang Asri Riverside dan Camping Ground Legok Reret juga mungkin bisa parkir di sini ya, karena kendaraannya banyak banget yang parkir di sini tuh ya. Nah, ini lumayan besar untuk tempat parkirnya ya, mungkin bisa sampai 40-an ya, 40 kendaraan. Dan untuk bis nggak tahu ya, ini parkirnya gimana ya kalau untuk yang bis ya. Nah, ini setelah kita
keluar dari kendaraan, ini kita jalan ya, itu jalan setapak dari jalanan raya tadi. Nah kalau ini dari tempat parkir kita nih ya, ini jalanannya seperti ini. Kita turun ke bawah lumayan agak jauh ya, kurang lebih sekitar 500 meteran ya ke arah bawah. Nah ini jalannya seperti ini di bawah pohon-pohon cemara, pohon pinus ya. Nah ini jangan salah ambil jalan. Kalau kakak mau ke Soracai, kita ke jalan yang kiri. Kalau yang ke kanan itu dia jalan yang baru ya, atau memang jalan yang baru dibuat biar nggak terlalu sempit nih, karena memang jalannya kalau cuma satu seperti ini naik dan turun bisa agak sempit ya, agak kurang lebar ya. Jadi dibuat jalan baru di sebelah kanan kita itu, makanya kita ambil yang kiri aja. Nah kita akhirnya sampai di Soracai ini ya, ini di Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah untuk Soracai ini nggak cuma dia doang yang ada di situ untuk campsite-nya. Di situ juga ada campsite lain seperti Palayangan Asri Riverside ya, dan Camping Ground Legok Reret itu di seberang kita. Dan untuk pintu masuknya seperti ini untuk Soracai ya, sebelah kanan ini adalah sungai. Nah kita bisa dengar suaranya dari sini tuh, deras banget. Nah ini pintu kita masuk tadi ya, jadi sekeliling kita ada bambu-bambunya, dan di depan ini adalah tempat kita check in ya. Nah ini kita check in dulu ya, setelah check in kita langsung ke tenda kita ya. Kita bahas ini tempat resepsionisnya dulu ya. Ini tempatnya sederhana, cuma ada kursi, meja ya, dan tempat pendaftaran. Di situ juga ada aturan-aturannya yang mesti dihormati ya, jam check in, jam check out ya, nomor yang bisa dihubungi. Nah ini nomor yang bisa dihubungi untuk adminnya ya. Nah ini juga ada apa saja checklistnya yang ada di sana. Selain itu juga aturan-aturannya ya. Dan selesai dari sana kita mau ke tenda kita nih ya. Tenda kita jaraknya nggak terlalu jauh sih dari tempat kita tadi lapor check in ya. Ini ada di bawah sana. Nah ini cuma ini tangga-tangga ya, ini nggak cocok untuk orang tua, tidak ramah terhadap kursi roda, dan ini anak-anak mesti selalu diawasi ya, karena ini spotnya berada di pinggir sungai ya, dan itu juga banyak tangganya. Nah ini PR-nya adalah toiletnya ada di atas di tengah-tengah. Jadi ini semua tenda ini toiletnya cuma satu di atas ya, dan musolanya di sebelah kanan kita. Makanya kita pilih di tenda yang nomor 15 dan nomor, nah ini 14 dan 15 tenda kita ya. Nah karena dia dekat dengan musola, kalau kita mau sholat jadi nggak terlalu jauh. Untuk penampakan tendanya sendiri seperti ini ya. Nah ini tendanya di depannya terdapat ayunan, terdapat meja dan air galon ya. Nah nanti kita juga diberikan kompor gas ya. Di situ juga ada tempat sampah, ada payungnya juga di tengah-tengahnya situ. Nah seperti ini nih ya penampakannya. Dan ini waktu siang kita datang, ini lalatnya sudah termasuk banyak ya, sudah banyak lalat ya. Jadi kalau menginap di sini kakak pastikan saat musimnya ya. Kalau kakak datang lebih baik dilihat musimnya, karena kalau musim hujan
ya itu entah kenapa di semua tempat sekarang, mau di Jawa, mau di Jawa Tengah, mau di Bali, ya mau di Bandung ini, itu pasti banyak lalat ya. Jadi sehingga pastikan kalau kakak mau nginap di daerah dingin, ya kalau bisa, kalau kakak agak geli dengan lalat, ya pastikan tempatnya jauh ya. Dan kalau di tempat ini, ya ini banyak lalatnya ya. Jadi kalau yang geli lalat, kakak Sabila harap kakak kalau mau nginap di sini ya diatur waktunya saat musim kemarau. Biasanya lalatnya nggak terlalu banyak sebanyak musim hujan ya. Ya mungkin kakak yang punya pengalaman pernah nginap di musim kemarau, bukan musim hujan, gimana kira-kira di sini, apakah tetap ada lalat atau tidak? Silakan komentar di kolom komentar ya. Nah, di dalam tenda ini kita dapat 4 alas duduk ya, seperti sofa kecil gitu, dan itu ada busanya, ada mejanya juga ya, dan ada colokan, ada lampu, serta ada kettle, serta 4 gelas ya dari besi ya. Nah, ini seperti ini colokannya. Di dalam ini kosong, tidak ada apa-apanya ya, jadi kita cuma dapat seperti ini aja nih ya. Nah, di dalam situ ada gula dan teh ya. Nah, ini dia seperti ini ya. Di sisi satunya ini terdapat jemuran handuk, dan untuk ruangan berikutnya ini adalah tempat tidur kita nih. Nah, ini kita bisa buka di sini ya. Jadi di sini tendanya terbagi atas 2 sekat gitu ya. Nah, ini yang di dalam ini merupakan tempat kita tidur. Untuk kapasitas 4 orang, terdapat 4 bantal dan 4 sleeping bag ya. Dan sekarang kita mau lihat musolanya ya. Untuk musola seperti ini, ada tempat wudhunya di luar. Nah, di bagian dalamnya juga lumayan besar ya, bisa menampung kurang lebih 15 sampai 17 orang. Nah, ini dia musolanya. Nah, ya untuk alat-alat sholatnya untuk mukena tidak terlalu lengkap ya. Jadi kalau kakak mau sholat di sini yang perempuan ataupun laki-laki mau menggunakan sarung, mungkin bisa bawa alat sholat sendiri ya, karena di sini mukenanya cuma ada beberapa saja dan tidak ada sarung, jadi lebih baik bawa dari rumah sendiri. Dan enaknya kalau kita campsite di sini, kita bisa sambil liatin nih orang-orang yang lagi rafting ya. Kadang-kadang mereka suka say hello sama kita, dadah-dadah ya. Nah, itu. Dan ini kalinya deras, jadi kalau kakak bawa anak, pastikan selalu anaknya dalam pengawasan ya. Dan ini penampakan tenda ya dari atas. Nah, itu musola. Nah, itu tenda nomor yang 18, 17 ya, 16, 15, 14, 13, 12 ya, dan seterusnya sampai ke sana. Jadi urutnya dari yang samping musola tadi yang paling besar nomor 18 ya, ke sana itu ke kiri makin kecil. Nah, ini video direkam besoknya ya, paginya saat mau check out. Ayah mau nganter barang ke mobil, jadi sekalian bikin video waktu kita mau check out. Nah, ini untuk kamar mandi ada di sini tempat cuci piring ya, tapi ini nggak pernah kita pakai karena terlalu jauh ya, dan kita juga nggak masak apa-apa karena kita pesan makanan semua ya, pesan dari restoran atau makanan dari luar kita bawa. Dan untuk toiletnya seperti ini. Jadi toiletnya untuk sisi kiri itu perempuan 4 toilet, toilet duduk 2, toilet jongkok 2 ya. Di situ juga ada showernya, dan ini air panasnya tidak ngalir ya. Nah, untuk yang di tempat cowok juga begitu, ada 2 toilet duduk dan 2 toilet jongkok. Nah, airnya kakak bisa lihat sendiri sini, kayak airnya agak keruh ya, nggak tahu kenapa. Ini airnya memang waktu kemarin Ayah Sabila lagi keruh ya, jadi udah Ayah Sabila coba alirkan terus biar lama-lama mungkin jernih, tapi ternyata nggak bisa, ternyata tetap keruh ya. Dan sini ada aturannya dilarang membuang potong rokok dan sampah-sampah ya.
Untuk toiletnya lumayan bersih, cuma airnya agak sedikit kotor, itu aja sih ya. Nah ini toilet jongkoknya seperti ini ya, 2 di kanan 2 di kiri ya, jadi 2 untuk laki-laki 2 untuk perempuan. Yang jongkok, yang duduk itu 2 laki-laki dan 2 perempuan juga. Dan airnya semuanya sama, kakak bisa lihat ini airnya semuanya berwarna keruh semua ya. Dan di sini juga terdapat tempat cuci tangan atau wastafel ya, serta kaca nih. Dan ini sisi luarnya, jadi semalam itu habis ada acara karaoke ya, sampai pagi ya, sampai jam 1 jam 2 itu mereka masih nyanyi-nyanyi ya. Nah itu mereka bekas-bekasnya itu ya, bakar api unggun dan main-main gitar sini, karaokean sambil nyetel-nyetel musik ya. Kalau jamnya nggak terlalu malam oke lah, tapi kalau lewat jam 1 malam ya itu yang mengganggu orang ya. Sampai jam 1 malam nyanyi-nyanyi, kita kan mau istirahat ya, kita kesini datang kan mau denger suara alam, bukan denger suara nyanyi yang ya suaranya nanti kakak bisa denger sendiri deh ya, nanti kakak bisa denger sendiri. Ini videonya waktu ayah mau check out ya, ini kita nganter barang ke atas dan ini saat kita kembali turun nih. Nah ini sisi yang lainnya ya, sisi yang sebelahnya, ini sisi nomor sebelahnya itu nomor 5, jadi ini ngarahnya ke depan sana, jadi ini hadap-hadapan sama tenda yang lain juga. Ini nggak enaknya gitu nih, ini kita jadi apa ya, ngadepnya ke tenda-tenda orang di depan kita nih ya. Nah kalau yang di sana itu nomor 9, dia ngadepnya ke kebun kosong nih, ini lebih enak mungkin. Tapi kalau ngadapnya sesama tenda, di depan tenda, adep-adepan kayak gimana, kurang gimana gitu ya. Nah kalau di sini ini kita kadang-kadang suka didatengin sama yang jualan susu hangat ya. Ini per gelasnya 10.000 kalau nggak salah kemarin ya. Ini ya, satu gelas sini susu hangat nih 10.000 nih, seperti ini susunya ya, susu segar langsung si infonya ya. Cuma saran ayah kalau habis dibeli buru-buru diminum ya, kalau nggak nanti isinya laler semua. Ya, dan ini buktinya ya, kalau di sana banyak lalat. Kenapa? Karena ini kemarin ayah beli kopi di perjalanan biar nggak ngantuk, baru taruh di meja sebentar langsung isinya lalat. Jadi ayah langsung keluar ya ke atas beli obat bakar ya, obat bakar serangga itu biar menghalau, tapi ternyata nggak bisa. Jadi kalau kakak kesini lebih baik kakak bawa alat anti serangga ya, raket nyamuk kek ya, atau yang alat-alat untuk ngusir serangga ya, biar nggak banyak lalat di situ. Dan ini suasana malam ya, suasana malam di tempat ini. Nah ini malamnya terang, jadi nggak terlalu gelap ya. Dan ini di depan kita juga banyak tenda ya, jadi rame lah, nggak sepi gitu maksudnya. Nah ini toiletnya saat malam hari juga terang. Nah di atasnya ini ada tenda juga. Ini nomor 1 dan 2 kalau nggak salah nih yang di sini ya. Jadi nomor 1, 2 itu ada di atas toilet, dan dari sisi sebelah kirinya itu nanti dia mulai dari situ nomor 4, 5 dan seterusnya ya. Nah ini
kita lihat nomornya ya, nomor 1 dan 2 nih, tuh 2 yang sebelahnya ini nomor 1. Dan ini adalah pintu ke arah restorannya ya. Kalau mau pesan makanan kakak bisa ke sana langsung, itu ada meja-meja kafe kecil ya atau restoran. Nah, dan di sini juga ada lapangan untuk mengadakan acara. Nah, ini bagusnya di sini nih kalau mau bikin acara, kalau acara-acara kantor ya, jangan di bagian bawah. Kalau di bagian bawah berisik banget kedengaran musiknya. Dan ini toilet khusus untuk perempuan ya. Nah, kalau ke toilet sini sendal mesti taruh di luar ya, jadi nggak boleh dibawa ke dalam kamar mandi. Nah, waktu kita di toilet ini ya, nah, ini ada rombongan yang baru datang nih. Nah, ini nih yang nanti malam bikin acara berisik ya. Nanti kayak apa dengar sendiri ya. Jadi ini mereka baru datang malam-malam ya, dan bikin acara langsung nih. Ke situ langsung makan. Ya, setelah makan langsung mereka nyanyi-nyanyi karaoke. Padahal itu udah waktunya kita istirahat ya. Tapi kita masih tolerir lah. Dari jam 9 jam 10 masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah lewat dari jam 12 malam itu sangat mengganggu. Dan yang disayangkan nanti kakak bisa lihat deh ya. Nah, ini masih tenang-tenang aja nih, masih belum ada suara nyanyi-nyanyi. Kita bisa nikmatin suara sungai jernih ya, dan belum terlalu dingin malam itu. Nanti kita coba cek suhunya ya, untuk suhunya saat itu berapa ya kira-kira ya. Kita akan coba cek dan juga lihat kecepatan dari internetnya. Dan wow, mencengangkan ya, ini internetnya, wifi-nya kenceng banget loh, bayangkan tuh ya. Ini kayaknya dia pakai Starlink deh, aku curiga dia pakai Starlink. Apa? Karena kayaknya saya ngelihat antenanya Starlink di atas ya kan. Dan ini dicoba berapa kali kecepatannya seperti ini loh, coba kenceng banget ya. Ini terakhir di bobok kabin ya, ada koneksi wifi secepat ini ya, di bobok kabin nih kemarin. Nah, ini sekarang di sini juga pakai, karena memang mungkin di sini susah jaringan untuk pakai nirkabel ya, jadi pakai langsung pusat satelit ya. Kalau pakai Starlink kan langsung dia ke pusat satelit. Dan untuk suhunya malam-malam ini ya di 18,4 ya, kakak bisa lihat di situ suhunya lumayan dingin ya. Nah, ini malamnya kita coba istirahat ya, kita mau istirahat dulu karena ini dingin banget di luar ya. Nasib baru tidur berapa jam, baru istirahat, tiba-tiba dengar suara karaokean. Suaranya merdu sekali.
Aduh, dingin banget lagi nih di luar. Tapi masuk ke dalam nggak bisa tidur. Ini bolak-balik kamar mandi aja saya nih. Ini nungguin mereka selesai sampai jam 12. Saya berharap mereka selesai ya jam 12. Kira-kira kayak gimana? Dan selamat pagi ya, nih saya bangunnya kesiangan karena saya tidur jam 2 malam ya. Semalam mereka masih nyanyi. Dan ini sarapan kita nasi kuning. Kita dapat sarapan dari tempat kita nginap ini, nasi kuning ya, orek tempe dan kerupuk ya. Dan di sini kita nggak lama-lama ya, setelah sarapan jam 8 pagi atau jam 9 kita langsung check out, langsung keluar karena semakin siang banyak lalat. Ya sedikit catatan, kita nginap di sini. Ya, nginap di sini ini sebenarnya tempatnya bagus, cuma banyak lalatnya yang pertama. Jadi kalau kakak menginap di sini pastikan musimnya. Kalau musimnya lagi banyak lalat itu biasanya musim penghujan di mana-mana. Yang mau di Jawa Tengah kemarin Ayah Sabila ke Jawa Tengah begitu, ke Bali juga begitu, Kintamani ya, dan di Bandung ini juga ternyata di Pengalingan seperti ini ya. Jadi pastikan kalau musimnya lagi musim hujan dan banyak lalat ya, lebih baik kakak pindah ya, tanggal, pindah hari ya, karena itu di ulasan Google itu banyak banget yang komplain masalah lalat di tempat ini ya. Jadi kalau Ayah Sabila sarankan, kalau memang kakak mau nginap di sini, pilih tanggal atau musim yang musimnya bukan musim penghujan. Dan kedua, di sini airnya keruh ya, airnya keruh. Jadi kalau kakak yang mungkin sedikit alergi dengan air keruh atau air yang tidak bersih ya, lebih baik kakak bawa air galon sendiri kalau mau mandi atau mau aktivitas ini, karena airnya di sini air keruh dan di sini nggak ada air hangat ya. Jadi nggak ada air hangat, tidak air panas, tidak ada. Jadi kalau kakak mau mandi di sini ya mungkin bisa, mungkin itu yang kemarin ayah pakai kamar mandinya gasnya habis ya, mungkin saja. Tapi kalau airnya itu airnya semua keruh, kamar mandi yang kemarin Ayah Sabila masukin semuanya airnya warnanya agak coklat seperti air yang di sungai ini ya. Dan yang ketiga, di sini ini aturan jam malamnya tidak jelas ya. Dan kemarin itu sebenarnya Ayah Sabila kecewa banget. Kenapa? Karena di situ aturannya dilarang melakukan aktivitas yang nomor 4 ya, yang sebelumnya sudah Ayah sebutkan, dilarang nyanyi-nyanyi dengan karaoke kecuali dia diizinkan. Dan diizinkan juga pastikan nggak mungkin lebih dari jam 12 malam ya. Ini sampai jam 1 malam mereka masih nyanyi, dan ketika dikomplain jawabannya baru besok, dijawab besok harinya. Dan itu pun jawabnya bilangnya bukan dari tempat camping yang di sini, tapi tempat camping lain. Padahal itu saya ada videonya kalau itu suaranya dari tempat camping kita, dan itu sangat mengganggu loh, mengganggu banget ya. Jadi saya harap manajemen diperhatikan ini untuk jam malamnya, jam tertibnya, jam heningnya. Orang mau istirahat tuh jam berapa, jadi tidak boleh ada aktivitas setelah lewat dari jam 12 malam. Itu yang saya mau ya. Mudah-mudahan ini diperbaiki oleh manajemennya. Jangan malah mencoba mengeles bilang itu bukan dari tempat camping yang kita nginap ini, bukan. Jangan sampai begitu, tapi coba dicek dulu, di cross check dulu baru jawab ya, seperti itu ya. Dan untuk tempat nginap kali ini seperti itu, kira-kira menurut kakak worth it atau enggak, Ayah Sabila serahkan lagi kepada kakak-kakak semua ya. Dan sekian dulu video dari kakak Sabila tentang penginapan ini. Yang mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak-kakak semua yang mau cari penginapan di daerah Pengalengan
Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Ya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.